Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Melinda dengan NIM 210355035 dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Sebagai tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Firza SPD, MPD. Indonesia adalah negara hukum, di mana setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatan berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas suatu kekuasaan. Di Indonesia diidealkan dan dicita-citakan sebagai suatu negara hukum Pancasila. Namun, bagaimana ide negara hukum itu selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif. Yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dari penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya yaitu pengertian dari penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan adalah upaya untuk menegakkan norma-norma hukum yang teratur dan sistematis, serta tidak menindas martabat kemanusiaan setiap warga masyarakat. Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Karenanya, dengan penegakan hukum, hukum akan tampak lebih nyata. Karena itu, agar hukum dapat ditegakkan, maka perlu pemahaman terhadap hukum, bahwa sesungguhnya hukum itu tidak lain adalah sebuah pilihan keputusan. Jadi, apabila salah memilih keputusan dalam sikap dan berperilaku, maka akan berdampak buruk terhadap penampakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di negeri ini adalah merupakan suatu barang yang langka dan mahal harganya. Hal ini terindikasi berada pada titik nadir karena kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini telah menjadi sorotan yang luar biasa dari dunia nasional, dalam negeri maupun internasional. Proses penegakan hukum pada khususnya dilihat bersifat diskriminatif terhadap salah satu kelompok tertentu. Penegakan hukum yang berkeadilan sangat penting untuk diterapkan dalam negara Indonesia. Ada hal penting yang harus diperhatikan dalam mewujudkan sebuah hukum agar berlaku sesuai dengan semestinya. Yang pertama, yaitu keadilan. Artinya, bahwa dalam pelaksanaan hukum, para penegak hukum harus bersikap adil. Jika tidak, hal ini bisa membuat masyarakat tidak peduli terhadap hukum. Jika itu terjadi, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terganggu, dan hal itu juga akan mengganggu stabilitas nasional. Yang kedua yaitu kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, maka memungkinkan seseorang akan mendapatkan dan memperoleh yang mereka harapkan dengan maksimal. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 telah menegaskan bahwa aparat penegak hukum itu terdiri dari polisi, jaksa, advokat, dan hakim. Pada mereka-mereka itulah penegakan hukum disandarkan. Merekalah yang berperan dalam melakukan penegakan hukum guna mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun sayang, meskipun tidak semuanya atau sebagian dari mereka tidak melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum, tetapi justru ikut melakukan berbagai pelanggaran hukum. Mengapa aparat penegak hukum menjadi pelaku berbagai pelanggaran hukum dan atau tindak pidana?
oleh karena mereka tidak memahami eksistensi dirinya sebagai manusia. Manusia adalah entitas diri yang melekat pada sifat-sifat jahat berupa hawa, nafsu, dunia, dan setan. Bagaimana hawa nafsu itu bekerja dalam memperalat manusia, maka tidak ada yang bisa menjelaskan kecuali ajaran agama. Hal inilah yang tidak banyak kita pahami selama ini, sehingga menyebabkan kita melakukan banyak pelanggaran hukum, seperti melakukan pencurian, melakukan tindak pidana kriminalitas, dan lain-lain yang sangat berdampak negatif bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Baiklah, sekian materi tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Banyak salah, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.